Oke, saya mulai sejak saya lulus sekolah. Saya ini by the way adalah seorang engineer background. Sekolah saya adalah elektro. Saya kerja di Freeport, di mining company, sebagai control di control system. Jadi sempat di sana ngebangun power plant, bangun mikrohidro dan segala macamnya. Dari situ terus saya ambil memang kembali ke mimpi awal saya. Karena mimpi awal saya kepingin waktu itu, saya masih ingat mimpi saya pingin jadi banker. Tapi kan saya sebagai seorang engineer nggak bisa jadi banker. Ya udah, saya masuk sekolah lagi deh, ngambil S2. Dari situ di sekolah itu akhirnya Citibank mereka proses rekrutmen awal ke kampus-kampus, kejaringlah saya. Jadi saya mulai dunia keuangan saya dimulai dari Citibank. Terus bergulir dari Citibank, saya sempat ke Lipo Life, sempat ke Danamon, Amex, terus Danamon, dan sekarang Generali. Jadi ngalamin dunia keuangan tuh dari bank, asuransi, bank. Waktu di Amex itu kita banyak jual aset manajemen. Jadi 3 dunia itu yang saya geluti selama ini. Kalau kita kembali ke visi, sebenarnya memang visi kita itu sejak awal. Karena when I set up, saya adalah karyawan pertama, CEO pertama, karyawan pertama yang benar-benar lay down the foundation. Jadi belum ada orang sama sekali. Kita bicara tahun 2008 pada saat itu, dimana pada saat itu krisis ekonomi terjadi, tingkat dunia keuangan saya bilang pada tingkat yang paling bawah. Dan waktu saya set company, saya bilang ya udahlah, kalau kita udah tingkat paling bawah, kalau kita di satu gedung udah paling dasar ground, it can be lower than the ground. Jadi the only way we're going to go up. Jadi waktu itu lebih ke simple itu. Tapi kita ngelihat bahwa mimpinya apa? Mimpinya saya kepingin kita bilang, how kita bisa memberikan satu perlindungan ke orang masyarakat Indonesia itu supaya lebih baik lagi, lebih aman lagi. Karena tiap orang punya mimpi dan dreamnya. Gimana kita bisa align dengan mimpi dan dream orang itu dan memberikan suatu foundation yang baik. Karena insurance adalah fondasi yang terbaik bagi orang untuk build the foundation. Dan mimpi visi itulah, dan kita melihat bahwa memang DNA Generali di seluruh dunia, dan kebetulan alignment dengan saya bilang saya engineer, dari by nature engineer itu suka berpikir yang aneh, inovasi dan terusnya. Jadi kita melihat bahwa visi tadi itu bisa kita lakukan kalau inovasi kita bring to the table. Karena kalau semua pohon warna hijau, kita warna merah kan jadi menarik gitu ya. Jadi itu yang mau kita lakukan sejak awal. Jadi visi kita memberikan satu perlindungan ke nasabah kita untuk memberikan sehingga bisa mencapai mimpi-mimpi mereka lebih aman lagi, lebih bahagia lagi, mencapai angka itu. Itu mimpinya. Oke. Dengan tentu dengan inovasi yang kita bring into the table. Tantangan paling besar adalah pada saat itu saya seperti anak sebatang kara. Bayangkan kita sebagai startup company, saya nggak punya customer, tidak punya juga karyawan, orang pun belum tentu mau bergabung dengan saya. Kita mulai dari gudang di Tanah Abang. Kalau kita bicara Tanah Abang, Anda tahu konotasi seperti apa. Jadi benar satu gudang Tanah Abang, kita mulai dari situ. Tantangan paling besar adalah ngerekrut orang. Karena pada saat itu nggak ada orang mau bergabung sama saya. Dia bilang, Pak, nama pun nggak dikenal. Gimana caranya kita yakin bahwa perusahaannya akan hidup? Itu tantangan besar. Setelah punya berapa orang, tentunya akhirnya saya bilang gini, ya udahlah, lesson learned. Gimana? Saya rekrut orang-orang yang kenal dengan saya. Paling kurang kalau mereka kenal dengan saya dan dia tahu saya siapa, paling kan dia orang satu nggak pernah berbohong, nggak pernah yang aneh-aneh dalam karir dia, dan tentunya saya nggak bilang saya orang yang sukses di masa lalu, tapi ada cahaya-cahaya tertentu yang mereka percaya. Akhirnya kita jadi gabung. Begitu kita punya orang, tantangan kedua, siapa menjadi customer kita? Siapa yang mau menjadi nasabah pertama?
Balik lagi kita ketok pintu lagi. Ada satu cerita yang nggak bisa saya lupakan, di mana ketemu dengan calon klien ini. Mereka bilang, kita punya business opportunity. Ini suatu bank. Kebetulan saya bekas banker, jadi ketemu bank. Teman lama dia bilang, oke, Edi, lu bisa nggak cover kita dengan risk gini. Dengan yakin saya bisa. Dia tanya, karyawan lu berapa total? Ya ini. Waktu itu kita nggak lebih, kalau nggak salah 6 orang datang. Dia bilang, gimana caranya kamu bisa serve klien kita, nasabah kita begini banyak, dan hanya 6 orang. Jadi banyak cerita-cerita itu terjadi, biarpun akhirnya dengan akhir cerita tidak dapatlah kita klien pertama. Dan kita ngelihat bahwa klien pertama kebetulan bahwa gimana pun kita akui, kita biarpun anak sebatang kara, generally is a big corporation yang sangat kuat di employee benefit. We are number 1 in the world. Jadi kita ngelihat fondasi itulah kita pakai. Jadi kita waktu day one kita masuk, kayak tadi itu sebenarnya bank itu bukannya tujuan utama kita. Karena ada orang manggil kita, ya kita hadir datang. Tapi bukan itu bisnis kita. Kita tahu. Tapi bagi saya jarang nolak suatu undangan. Karena saya tahu mungkin jadi ada opportunity. We accept anyway. Jadi kita undangan, kita presentasi aja gitu. Tapi kita tahu itu bukan core bisnis kita. Akhirnya kita mulai core bisnis kita yang pertama adalah employee benefit, di mana kita memberikan asuransi terhadap karyawan. Kalau kita bicara itu, orang-orang corporate level mengerti generally, karena kita global company. Kalau kita bicara orang-orang pada umumnya di pasar, mungkin mereka tanya, general itu siapa dan apa. Di corporate, mereka udah kenal. Jadi kita mulai dari situ dulu. Dan kita bilang, ingat nggak, mother company kamu atau perusahaan-perusahaan besar ini udah iklan kita loh. Nah sekarang kita operate di Indonesia. Inilah kita masuk. Baru kita ketemu jalannya. Selangkah demi selangkah kita jalan. Berat memang harus saya akui. Tapi puji Tuhan. Langkah-langkah itu udah kita lewatin. Kalau saya diminta sekali lagi melakukan yang sama, saya bilang no, thank you. Berat secara mental, kena bayang. Jadi saya hargai benar kalau ada adik mau bikin syarat itu seperti apa. Berat. Siapa yang mau gabung sama kita? Siapa menjadi klien kita pertama? Anda kebayang nggak? Kalau kita kerja di perusahaan sekarang, kita udah ada kerjaan pagi jam 8, kita kerja udah tahu kerjanya apa. Per kita sebagai startup, kita nggak tahu kerjanya mau ngapain hari ini. We have to create the dream. We create the job to make it happen. Hanya orang-orang yang gila yang mau ikut saya zaman itu. Dan ada yang lebih gila lagi, Edi Tuhirman. Yang berani. Pada saat krisis lagi kenceng-kencengnya 2008, kita set up company. Memang kalau dibilang sukses, saya bilang sukses itu perjalanan bukan tujuan. Yes, kita dari sedikit insurance company yang waktu 8 tahun udah bisa break even. Kita langsung bisa positif, tapi ya sekali lagi saya bilang itu berkat Tuhan satu. Kedua, I cannot do it against myself. Saya pikir bahwa ini semua tentunya karena visi kita clear pada suatu, karena kita bicara visi itu kita bisa navigate. Tugas saya sebagai CEO dan tentunya para tim ring satu saya, dengan kita bisa dengan visi kita yang berlayar itu seperti apa. Ini kan kayak kita bicara in general itu adalah kapal layar, dan kita harus melewati rintangan yang banyak sekali sebagai newcomer. Jadi kita harus punya visi yang clear, what need to be done, gimana cara kita menavigate ini. Tapi ini kita punya visi, kalau kita tidak punya orang yang bisa melakukan dan orang-orang yang bagus, nggak akan mungkin. Jadi kita harus punya visi yang clear, kita punya orang-orang tim yang solid to deliver that. Kalau kita udah seperti itu, apalagi action kita harus tepat. Kalau hanya mimpi doang punya orang tapi tidak ada action, tidak punya langkah-langkah yang clear, differentiate factornya. Pak CEO selalu bilang, ngajarin saya harus punya differentiate factor, karena it's one of the lagi fokus and differentiate. Itu maka Potter bilang begitu, I apply that rule. Jadi ya kita melakukan itu.
dengan visi yang clear, dengan orang yang benar, dan kita kompak action kita. Karena kalau kita nggak kompak, nggak satu titik, ya kiri kanan yang akan bisa jalan gitu. Jadi kalau kita bisa bilang sih, satu, saya memberkat Tuhan. Kalau faktor keduanya ABC tadi itu, A, visi yang clear, B, punya tim yang orang-orang yang solid, dan ketiga kita kompak, do actionnya itu benar-benar seirama. Kalau kita bicara tentang asuransi, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sama. Apa? Kalau contoh nih, kalau saya haus, apa yang saya lakukan? Saya minum kan? Karena saya ada kebutuhan haus. Dan saya rasakan betul air masuk ke tenggorokan saya, rasa haus saya hilang. Artinya saya punya kebutuhan, dan ini immediately I can respond. Kebutuhan ini bisa terpenuhi. Langsung saya tanya, siapa yang tahu dia akan meninggal? Ada yang mau meninggal? Kalaupun dia beli polis, yang menikmatin siapa? Bukan dia, ahli waris. Kayak tadi air, yang menikmatin dia loh. Nature industrinya di seluruh dunia sama. Tantangannya apa? Orang tidak punya kebutuhan asuransi. Asuransi itu kalaupun ada kebutuhannya, yang menikmatin bukan dia, orang lain. Tetapi inilah indahnya. Indahnya apa? Asuransi itu biasanya cinta. Ya, why? Cinta dan kasih sayang. Kalau orang tidak punya cinta dan kasih sayang, dia nggak akan beli polis. Trust me. Untuk apa? Saya nggak cinta pada diri saya sendiri, saya nggak perlu beli polis kesehatan. Kenapa? Sakit ya udah. Mau nggak cinta pada diri saya sendiri kok, ya biarin aja. Ngapain saya punya polis asuransi jiwa? Saya nggak cinta sama keluarga saya nggak cinta anak saya, nggak bisa diri saya, ya biarin aja. Ya lewat aja panggil Tuhan, ya sebodoh urusan kamu. No, because I love to myself, I love to my family, then I buy insurance. Esensinya di situ. Jadi kita mencari cinta itu nggak gampang. Jadi tantangannya seluruhnya sama. Segimana kita merealisasikan sehingga cinta tadi itu bisa disentuh dan bisa terlihat. Makanya generally kita melihat life benefit itu penting. Inovasi kita ngelihat karena kayak tadi. Ayo loh, kita memang benar harus cinta, tapi life benefit itu penting. Contoh kita bikin DNA waktu kondisi COVID, kita tahu orang nggak bisa ke rumah sakit, kita bikin orang bisa call ke aplikasi kita, ada dokter Leo bisa menjawab the seluruh family. It's immediate benefit. Selain itu, jadi ini langkah-langkah ini yang selalu kita perbuatkan. Jadi kita bikin asuransinya itu bikin sesuatu yang berbeda. Kita mau melihat bahwa orang itu kayak tadi kan kita nggak ada yang mau meninggal, orang mau hidup sehat. Ya udah kita create ada suatu tes DNA. Make sure you know exactly Anda itu contohnya obat apa yang cocok untuk kita. Tiap orang beda-beda. Tubuh kita butuh vitaminnya seperti apa sehingga kita nggak segala macam vitamin kita makan. Beda-beda loh tiap orang. Dan tiap orang itu bisa nggak dia tendensi kemungkinan terjadi cancer apa tendensi ada di tes dengan ini pola ini semua. Dengan konsep ini kita ngelihat bahwa orang imun hidup sehat, kita bikin tes, kita bikin DNA tes, kita bikin juga ada dokter Leo. Kita pingin kalau orang itu ke rumah sakit, kalau dia bilang ya udah saya ke rumah sakit boleh nggak resep obatnya itu kita tebus pakai online, kita kirim ke rumahnya sehingga yang ribet-ribet karena kebayang kita udah sakit nunggu dokter sampai di rumah sakit, tunggu lagi farmasi, ngirim apotek, kita tunggu. Udah, saya rasa semua orang pernah sakit ngerasakan itu, nggak enak. Ya udah cepet pulang, kita delivery. Hal inilah yang bikin kita berbeda. Inilah kita ngelihat bahwa tadi itu cinta tadi itu kita jadikan fakta yang menjadi kelihatan dengan mata dan telinga, dan you can touch it. Berapa puluh tahun lalu kita pernah mengeluarkan namanya AMS. AMS itu konsepnya kita ada automatic risk management system. Why reason pada saat itu kita melihat bahwa banyak
yang terjadi kalau kita bicara produk zaman itu keluar dari unit link, di mana unit link itu 2 komponen besar utama, investasi dengan proteksi. Proteksinya clear, proteksi jelas kayak tadi bilang cinta tadi, itu kan kita jual cinta di sini. Tapi kalau kita bicara investasi itu perlu kemampuan knowledge kita untuk tahu barang apa yang kita invest sebagai nasabah gitu ya. Kita juga punya waktu untuk monitor portfolio kita seperti apa, dan kita harus disiplin ngaturnya. Tapi kita ngelihat bahwa ini semua itu akan sulit terjadi. Jadi kita bikin suatu alat. Inovasi ini terus kita bilang, oke, dengan cara apa? Kita kontrol, kita ada set parameter. Kalau dia udah negatif segini, kita cut loss ya. Kalau dia ini re-entry kembali. Kalau udah posisinya shifting market gini, aset alokasinya berubah ya sesuai dengan yang kita mau. Kita bikin alatnya. Kita pertama kali waktu itu. Terus bertumbuh kita ngeliat juga, ternyata nasabah kita juga gak punya waktu untuk merubah parameter. Market terus berubah. Market lagi bullish, bearish, sideways, itu parameternya ternyata berbeda. Karena kita sama dengan kita nyetir mobil kan. Kalau turunan, Anda sama nggak nyetirnya sama seperti lagi naik? Beda kan? Kalau lagi begini sama nggak? Sama, parameter juga ternyata berbeda. Kita namanya, terus kita evolusi menjadi RoboArms. RoboArms inilah kita sebagai klien duduk kira-kira di tempat ini. Robot inilah akan mengendalikan yang nyetir mobil kita. Ini selesai nggak? Perlu ada lagi nanti ke depan tuh. Mudah-mudahan robot itu diganti oleh robot AI. Jadi kita udah kebayang ke hal seperti itu. Ini dari segi investment, segi proteksi kita lihat bahwa kayak contoh terakhir kita menunjukkan semua orang bicara tentang penyakit kritis. Penyakit kritis itu berlomba-lomba, orang bilang punya 50, 60, 70 penyakit kritis. Pertanyaan saya, dari zaman dahulu jadi zaman Belanda, penyakit udah ada belum? Penyakit jantung udah ada belum? Udah ada. Ke depan masih ada penyakit jantung? Masih ada ya? Zaman bisa berubah. Tetapi zaman dulu, yakin saya, belum ketemu penyakit XYZ. Nggak usah COVID deh. COVID yang terjadi COVID itu mungkin 100 tahun yang lalu kan. Tapi ke depan ada nggak penyakit yang lain? Saya tanya. Jadi penyakit bisa berubah, betul? Jantung fungsinya apa? Obat darah kan? Dari zaman Belanda, sekarang ke depan fungsi jantung sama nggak? Nah, itu mau kita tahu. Jadi ini inovasi kita melihat perubahan terjadi, tapi fungsi nggak bisa berubah. Sehingga kalau kita beli polis generali, kita tenang. Kayak tadi kan saya bilang, mimpi kita mau bikin orang capai mimpi dia. Mimpinya apa sih? Semua orang yakin saya mau hidup panjang. Mau hidup panjang, perkembangan teknologi membuat orang bisa, mungkin ke depan ini ya, banyak penyakit dapat disembuhkan. Banyak penyakit dapat disembuhkan. Tapi masalahnya, biaya makin besar. Suatu saat, Anda ditanya dokter, Ibu siap nggak 5 juta? Misalnya, aduh. Jangan khawatir, banyak orang kaya pun suruh siap nggak sampai 5 juta sekarang? Nggak banyak orang siap, karena apa? Orang kaya juga pinter. Duitnya nggak pernah nongkrong ke tabungan doang kan, 5 juta nggak mungkin. Dipanggil orang nggak siap. Kalau dia punya polis kita, aman nggak? Aman, karena kita yang bayarin. Nah inilah kita bilang, sehingga tadi itu dia hidup panjang, dokter punya obat teknologi yang memungkinkan, punya ilmunya, dananya tersedia, komplit. Harapan kita hidup bisa panjang, kita bisa lihat anak cucu kita. Dan kita bisa hidup lebih aman, lebih bahagia mencapai mimpi kita, dan aman. Sesuai dengan mimpi itu. Inilah kita bring to that table. That innovation. Dan ini innovation terus berlanjut. Di segi customer, di segi proses, apa yang kita lakukan? Kita sangat menggunakan AI. Sekarang bisa contoh kita melihat bahwa, kebayang nggak? Medical claim itu kompleksnya luar biasa. Orang pilek sampai ke sakit penyakit itu buset ribuan. Ada codingnya nambah ICD-10 segala macam. Kompleks. Ketentuan polis itu beda-beda.
Apalagi Anda corporate client yang tailor made. Tiap perusahaan beda-beda. Tiap perusahaan A kebutuhan berbeda, perusahaan C berbeda, D berbeda. Dengan kondisi polis yang berbeda, kondisi orang berbeda, mungkin nggak pakai manual, mungkin. Tapi kesalahan akan sangat tinggi dan capek kita ngeliatin mata ngeliat. Tetapi AI can do that even better than human being. Why? Dia bisa bekerja pada multiple variable at the same time. Dan AI makin lama makin pinter. Jadi inilah kita, inovasi kita bukan hanya depan tapi juga di proses belakang kita. Dan kita sampai kita ngomong ini, kita punya 13 robot loh. Generally, itu ya 13 robot. Apa yang dikerjakan? Mengerjakan hal-hal yang rutin yang kita jadi orang bosan suruh. Kenapa sih? Ini ya robot kita dia siang pagi 24 jam kerja. Capture ini, input data. Inilah kita. Inovasi nggak? Iya. That make me happy. Nggak bosan saya sama detik ini. Kerjakan apa? Terus berinovasi. Saya ketemu anak muda seperti saya semua. Big young. Ide-ide gilanya banyak keluar. Sehingga every single day is new day for me. I never get bored. Because I love what I do. Sebenarnya saya udah nyinggung tadi mengenai teknologi. Tadi kita mulai saat dari kita dengan konsep customer kita pasang robot masing-masing untuk buat ngatur portfolio dia. Kita juga ngelihat AI, kita bicara robot untuk data input. Selain itu kita lihat juga dari customer point of view. When you buying our product, the proses digital terjadi. Nggak ada boleh nggak tanda boleh pilihan Anda, tapi kalau Anda nggak mau nggak apa-apa. Anda ketemu agen kita, mereka jual quote unquote provide a solution. Kebutuhan ibu apa, solusinya seperti apa, setuju, kirim, Anda langsung di aplikasi atau ini agree, proses, jalan, klaim, bisa juga pakai aplikasi, mau cek apapun, alokasi segala macam hanya mobile aplikasi, you don't need, nggak ada juga polis, kertas pun boleh, kita kirim alamat tertentu, Anda tinggal akses ambil di cloud, is there. Jadi kita udah digital banget dari customer. Dari segi agent kita pun, mereka juga sama. Mereka nggak bawa kertas lagi. Mereka tahu produksi mereka seperti apa. Kalau saya punya tim, saya tahu tim saya produksinya gimana. Trainingnya juga udah pakai e-learning. Benar-benar end-to-end-nya udah digital di kita. Makanya kalau kamu ketemu orang kayak di kita ini, udah jarang yang pakai ini. Saya yakin kalau kamu ketemu satu orang pakai dasi di gedung ini saat ini, saya push up 10 kali. Satu orang. Ketemu aja. Kalian kita lihat, tapi kalau tamu beda. Kenapa saya ngomong gitu? That is mentalitas kita di sini adalah mentalitas startup yang mature. Digital, teknologi, bagian dari kehidupan kita. Satu, kita bicara training. Karena gimana pun tanpa ada training, nggak akan bisa jalan. Training kita bicara skill apa? Kita bicara jadi skill yang berbeda. Dan juga kemampuan skill kita harus kita naikkan. Itu skill kita naikin. Kedua, kita bicara career path. Career path kita buka orang untuk bukan hanya misalkan aja saya nggak keberatan untuk mutar orang dari satu posisi tertentu menjadi horizontal ataupun vertikal. Kalau di Indonesia ini nggak memungkinkan, dia kepingin juga di luar, kita berikan, kita bilang short term assignment. Jadi ada orang kita mungkin short term assignment either pakai online, offline, globally. Ada juga teman kita yang permanen nih move ke Milan. Jadi kita belum import orang dari Italia, tapi kita udah ekspor orang Indonesia ke Italia. Jadi that's the way kita develop people, karena bisnis ini adalah people business. Kita nggak punya aset kok, kita nggak punya mesin. Robot itu bagi saya bukan mesin, tapi orang yang paling utama adalah orang. Orang kita tadi bicara inovasi. Inovasi muncul dari sini kok. Itu orang, human. That's what we are. Jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman kita ini bertumbuh. Dan saya pribadi pun memberikan contoh yang sama. Dan rata-rata tiap 2 tahun sekali saya sekolah.
belajar. Karena saya tahu saya masih belum pintar. Jadi saya harus belajar terus. Ini, bisnis asuransi itu adalah bisnis, memang bisnis kita mengelola risiko. Jadi bukan sesuatu yang kita harus hindari, tapi kita kelola. Ya, kelola itu seperti apa? Di asuransi itu kita harus mikirin tentang risk itu, risk apa sih, operation risk seperti apa, investment risknya gimana, market risk, macam-macam. Kita ada risiko apa yang kita liatin. Dan kita memang ada khusus orang yang melihat risiko ini. Ada satu tim yang risk officer, dan dia ini bukan hanya dia punya atasannya lagi di regional, dia punya atasan lagi global. Jadi itu di segi risk baru macam-macam loh risiko kita. Kita bicara risiko tadi ada legal risk, kita ada legal. Kita bicara compliance sesuai nggak dengan aturan, kita ada compliance officer. Kita tadi ngeliat market risk, operation risk, financial risk, kita ada risknya lagi. Kita ngeliat pricing, ada nggak orang? Ada. Jadi bisa kita ngelola risiko, kita punya tim yang solid untuk ngelola risiko ini, locally, regional, sampai secara global. Yang saya tidak bisa intervene risk kita. Kalau mereka bilang ini, Pak Edi, we cannot go this day. Ya udah, kita nggak. Atau kita bikin rutin, kita akan meeting sama manajemen kita ini, kita lihat risiko apa yang terjadi saat ini. Cyber risk atau apapun. Jadi kita bilang gimana kita mitigate risiko ini. Jadi risiko adalah bagian dari DNA kita. Kita harus tahu, karena kita punya tugas untuk membuat perusahaan terus akan menjadilah tempat partner klien kita. How? Ya kita harus bertahan panjang lama dan jangan sampai kolaps. Harus tegar berdiri dengan kondisi apapun. Itu yang bisa terjadi kalau kita siap. Can see that. Risiko-risiko macam-macam itu karena kita bisa mengelola risiko, ya kita perhatikan betul itu. Bukan hanya audit udah normal. Audit juga internal kita ada, regional kita ada. Even kita aja hire internal auditor untuk melihat apa yang kita lakukan. Jadi audit ada after the fact. Tapi even before the fact kita udah perhatikan betul. Yang nggak kelihatan. Yang terbaik bagi saya adalah bukti nyata, dimana klien-klien kita Anda lihat. Contohnya simple, saya kasih tahu. Contoh di website kita tuh ada testimoni dari nasabah kita, how treatment kita, apa yang mereka terima, service kita seperti apa, how our product can solve the problem. Itu satu bukti. Kedua, kita juga monitoring service kita apa. Kita dengan bangga nyatakan bahwa kalau kita bicara NPS kita one of the best in the country. Karena kita tahu, kita monitor respon kita. Dan ini semua kita ngelihat akan terjadi word of mouth. Tapi nggak cukup. Tentu kita punya tim digital marketing, kita ngeliatin segmen personal kita seperti apa. Mereka itu ada di mana, gimana kita bisa komunikasi dengan mereka. Kan dunia udah berbeda. Kita bukan lagi dunia zaman saya waktu berapa puluh tahun lalu gitu. Ini dunia yang berbeda, digital. Jadi kita maksimalkan hal seperti itu. Jadi kita memberikan suatu bukti-bukti, bukan hanya janji itu. We deliver the proof. Dan kita komunikasi dengan prospek kita komunikasi dengan klien-klien kita. Kan orang kadang sering terjadi, orang bilang bahwa kalau udah beli polis sudah lupakan kita. No, kalau Anda menjadi pelanggan polis kita ada acara digital kadang-kadang. Gimana tentang ngelola kalau darah tinggi lah atau whatever, simple thing. Kalaupun ada mungkin acara masak bersama atau whatever, kita adakan. Jadi engagement level kita dan klien kita juga terus kita jaga. Oke, kalau gaya kepemimpinan saya belajar dari Ki Hajar Dewantoro. Dia bilang tut wuri Anda ini ing maniman karso ing arso sung trodo. Kalau kita jadikan ini ya kita sebagai pemimpin itu kita harus memberikan contoh di depan. Kalau kita di samping ya kita harus merangkul orang. Kalau kita berada di belakang kita bisa terus memberikan motivasi, memberikan direction what need to be done. Jadi itu harus kita lakukan. Dan kalaupun kita lakukan itu benar-benar kita lakukan secara
bukan hanya otak kita yang bilang begitu, tapi hati kita juga lakukan dengan hati. Dan kita harus berikan contoh yang terbaik. Tangan kita harus do something about it. Seeing is believing. Itu style saya. Jadi saya belajar nggak banyak-banyak. Saya belajar dari Kiai Hajar Dewantoro, dan saya masih ingat itu pelajaran saya masih SD. Luckily, saya belum menghadapi hal seperti itu yang sulit. Kenapa? Hal sulit itu biasanya terjadi kalau kondisi emergency. Spesifik in general enggak, tapi saya rasakan betul pada saat COVID. Tapi itu bukan dengan kita, sebenarnya terjadi pada pasar. Itu kondisi yang sulit. Di mana sulitnya? Ini kebayangkan enggak? Di bisnis kita ini adalah people business. Kita bicara cinta, kita bicara people. Dan pilihan kita harus terus masuk di kantor, atau pada saat itu COVID kan nyerangnya nggak karuan gitu. Jadi saya harus ngambil keputusan, no, kita harus bekerja dari rumah. Dan kebayang, pada saat itu masih ada klaim orang menggunakan kertas segala macam ya. Jadi how we going to process it? Customer service, Anda bayangkan nggak? Orang mau telepon kita. Kalau orang kita di rumah gimana caranya? Nah, tantangan itu yang berat, tapi akhirnya kita lewatin. Waktu dalam waktu seminggu, kita up and running. Yang tadinya customer service kita itu, yang bekerja di sini, kita tarik quote-unquote pipa, pasang laptop di rumah dia, pasang headset, biarpun karena kita mungkin lagi masak, lagi gendong anak, kita jujur ke kita bilang ya, we working from home. Kalau ada anak lagi berisik, harus dimalumin, we try our best to serve you, even from home. Kita harus bayar klaim ke orang. Nah, gimana? Kita scanning data, robot kita capture informasi ini segala macam. Jadi itu berat. Beratnya, bayangkan nggak? Kita bisa kerja di kantor, we have to move from home. Dan saya pribadi sama seperti saya harus ngendali perusahaan itu kayak ngendali drone. I cannot see my people. I cannot see my client. I cannot see my agent. Close my eyes. Everything done remotely. Jujur bagi saya itu adalah masa-masa yang paling sulit. Dan kita ngeliatin betul pada saat itu di mana tadinya awal-awal masih yang kena masih jauh. Makin hari makin dekat. Ada saudara kita, mertua kita, kita kena lewat satu-satu. Ada anak karyawan kita kena. Berat. Secara mental. Kalau di segi perusahaannya saya pikir on day to day, karena planning kita matang, kita jauh-jauh kayak risiko tadi udah kita perhatikan, enggak nih berat. Tapi yang titik itu, karena kondisi COVID itu sangat-sangat berat. Tapi akhirnya suasana berat itu bikin kita belajar. Ternyata buat remote can be done. Hybrid bisa terjadi. Sekarang tuh kita pada mode, kita ngeliat, kita tahu. Kita udah lihat ekstrimnya kita bekerja sebelum COVID itu kerja di kantor, ekstrim pada saat COVID kita kerja di rumah, dan sekarang kita bisa hybrid. Hybrid model apa yang terbaik? Kita belajar, dan kita ketemu titik-titiknya. Di mana? Saya pingin klien kita bilang, thanks. Untung saya beli polis generali. Saya akan nyaman. Saya bisa ngelihat hidup saya lebih panjang. Saya bisa ngelihat hidup saya sehat. Dan saya bisa ngelihat kemana saya bertumbuh. Di saya pribadi, saya bilang anak cucu saya ngeliatin suatu saat. Begitu dia lewat gedung kita di jalan ini kita bangga banget di gedung kita. Dan kita lihat, ini adalah kakek moyang kita who ever built this company. We are proud because they providing a good coverage for Indonesian. Dari nggak ada menjadi ada menjadi satu legacy yang patut kita banggakan. That's my dream. Yang saya mau tinggalkan legacy di perusahaan ini.